Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Yogi the Baker, tempatnya pastry dan roti. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan teknik atau salah satu rahasia membuat roti supaya super lembut dan empuk. Tidak hanya itu, teksturnya pun bisa kokoh seperti ini. Kelebihannya lagi, di sini saya tanpa menggunakan telur, tanpa menggunakan susu cair, cuma memakai susu kental manis saja. Ikuti aja instruksi di video ini, asalkan takaran bahan-bahannya benar, serta step by step pembuatannya juga benar, kalian bisa buat roti berkualitas pabrik. Yang pertama, kita akan membuat adonan tangzong dulu. Masukkan 50 ml susu kental manis. Kemudian tambahkan juga 80 ml air. Jadi untuk totalnya ini 130 ml. Bisa kita aduk-aduk dulu supaya susu dan air ini tercampur. Kemudian ini akan saya tuang ke dalam teflon. Tambahkan 2 sendok makan tepung terigu protein tinggi, saya pakai merek Cakra. Bisa kita aduk-aduk supaya tepung larut ke bahan cair. Sekiranya udah larut, kita bisa nyalakan api. Di sini kita gunakan api yang kecil. Saat api sudah menyala, kita harus terus-menerus mengaduk supaya tidak gosong serta matangnya bisa merata. Kalau kita perhatikan, ini teksturnya sudah mulai berubah ya. Sekiranya teksturnya udah seperti ini, kita bisa matikan api dan kita diamkan dulu supaya suhunya agak turun. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan membuat adonan utama atau adonan rotinya. Masukkan 50 ml air, ditambah juga 50 ml susu kental manis. Jadi untuk total di sini 100 ml. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh ragi. Kemudian 1 sendok teh gula. Bisa kita aduk-aduk beberapa bahan ini. Dan dikarenakan di sini kita tanpa menggunakan mixer, ini kita aduk sampai gulanya benar-benar larut supaya tekstur adonan roti tidak bergerindil. Sekiranya udah larut, kita bisa memasukkan 250 gram tepung terigu tinggi protein. Di sini saya pakai merek Cakra. Ditambah juga sepertiga sendok teh garam. Masukkan juga adonan tangzong yang sudah kita buat tadi. Saya memasukkannya ini saat kondisi masih hangat-hangat kukuh. Kemudian bisa kita aduk. Di sini saya aduk menggunakan tangan supaya bisa tercampur merata. Pastikan tangan kalian sudah dicuci bersih ya. Di tengah proses mengaduk, saat adonan basah dan garing sudah menyatu, bisa ditambahkan 1 sendok makan munjung margarin. Kemudian bisa kita aduk kembali. Aduk hingga teksturnya kira-kira seperti ini, dan dirasa adonan tidak lengket di tangan. Kalau udah, kita akan proofing ini, kita akan diamkan ini selama 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit, adonan pun sudah mengembang menjadi 2 kali lipat. Kita bisa kempiskan dulu supaya udaranya keluar. Dan di sini supaya lebih mudah pengolahannya, di sini sudah saya siapkan meja kerja dan kita akan kelola di meja kerja ini. Kita bisa membentuk adonan ini menjadi bentuk bulat dulu. Nah, kira-kira seperti ini dan langsung aja kita bisa membagi adonan ini. Dan kali ini saya akan bagi menjadi 8 bagian. Kemudian bisa kita ambil satu bagian dan kita bisa pipihkan. Kita bisa roll menggunakan alat bantu rolling pin. Untuk isian di sini akan saya kasih mesis. Untuk bagian atas, kanan dan kiri kita bisa tutup seperti ini. Untuk khusus bagian bawah di sini kita bisa potong-potong seperti ini supaya bentuknya lebih variatif. Untuk bagian atas bisa kita roll kira-kira seperti ini, dan kemudian ini bisa kita rapikan dulu. Dan untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Semua sudah saya bentuk. Di sini akan saya pindah ke dalam loyang. Loyang sudah saya alasi dengan kertas roti beserta saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Dan di sini juga saya kasih jarak supaya nanti saat mengembang tidak berhimpitan. Kira-kira seperti ini ya. Dan ini akan saya tutup dengan kain dulu. Kita akan proofing kembali. Kita akan proofing selama 30 menit. Ini pun sudah 30 menit.
Sebelum masuk proses oven, kita bisa olesi bagian atas menggunakan susu cair. Ini berfungsi supaya tampilannya semakin menarik. Kalau sudah, kita pun bisa masuk proses oven. Di sini oven sudah saya panaskan dahulu ya. Untuk suhu atur ke 170 derajat Celcius, gunakan api atas bawah, dan untuk waktu setting ke 25 menit. Sambil kita pantau ya. Dan ini pun sudah 25 menit. Ini akan saya angkat dari oven. Dan begini tampilannya, ini fresh dari oven. Mumpung masih panas, di sini akan saya olesi dengan margarin dicampur dengan madu. Kalau kalian nggak ada madu, bisa di skip madunya. Dengan kita olesi seperti ini, tampilan akan mengkilap dan semakin menarik. Dan beginilah tampilannya. Ini pun sudah siap untuk dihidangkan. Untuk kematangan ini sangat bagus, merata dari bagian atas dan juga bagian bawahnya. Bagian luarnya pun terlihat coklat dan mengkilap. Dan roti ini sangat-sangat lembut ya. Dikarenakan kita tadi menggunakan metode tangzong, bisa menghasilkan roti selembut ini. Untuk coklatnya ini lumer dan meleleh ya. Di sini saya sarankan gunakan mesis kualitas premium supaya saat di oven coklat ini bisa meleleh seperti ini. Selain bisa melumer dan meleleh seperti ini, rasa dari coklat mesis ini sangat enak, jadi bisa menambah untuk selera makan. Komplit banget dengan mesis yang sangat enak, ditambah roti yang sangat empuk. Kalau kalian lihat ini seratnya juga berserat halus. Tentunya hidangan ini nikmat dan istimewa. Untuk tekstur ini pun kokoh, saat kita tekan akan kembali lagi ke bentuk semula. Supaya bisa tahan lebih lama, kalian bisa memasukkan ke dalam plastik ini dan kita tutup seperti ini. Nah, begitulah cara membuat roti dengan menggunakan metode tangzong. Hanya menggunakan bahan susu kental manis tanpa telur, tapi bisa menghasilkan roti yang super empuk dan lembut banget. Untuk roti ini pun bisa bertahan sampai 4 hari. Jika video ini bermanfaat buat kalian, kalian boleh tekan subscribe dan like channel ini. Nyalakan lonceng juga boleh supaya tahu video terbaru saya. Tidak akan dipraktekkan, semoga bermanfaat ya. Saya pamit dulu, saya ucapkan wassalamualaikum.